Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Di manakah laki-laki itu? Justru itulah yang akan kubicarakan denganmu, Kanti. Tentang laki-laki itu. Entah keberuntungan atau satu malapetaka atau kesialan yang akan kita alami. Ada apa, Ayah? Laki-laki yang mengaku bernama Galuntang pamit kepadaku. Aku mengikutinya sampai ke depan pintu tangga itu. Lalu belum lagi aku sempat mengikutinya. Ia telah merosot turun dengan cepatnya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Anak muda yang hebat, aku kagum kepadamu. Pantaslah Kanjeng Ratu tertarik padamu, tergila-gila padamu. Apa maksud Paman? Aku ada utusannya. Aku diperintahkan Kanjeng Ratu untuk menyampaikan pesannya, yaitu menyampaikan ini. Tusuk konde emas. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Angela sebagai Pohaci, Kastu Dewa sebagai Naga Sanca, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Galuntang yang merasakan hatinya berdesir manakala melihat kecantikan Pohaci. Seketika itu juga merasakan dadanya sesak, sakit tiada terperikan. Galuntang merasa seakan-akan sebuah palu raksasa menghantam luluh dadanya. Dan kemudian tanpa dapat menguasai lagi dirinya, Galuntang jatuh tak sadarkan diri. Tuan Galuntang. Iya. Celaka. Dia jatuh dan tidak sadarkan diri. Kanti, cepat kau bantu aku untuk mengangkat tubuh laki-laki ini. Ayo. Baik, Ayah. Baik, Ayah. Letakkan di atas balai-balai itu. Ya. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirinya? Mengapa tiba-tiba saja jadi seperti ini? Ayah, Ya. apa yang harus kita lakukan? Kasihan sekali laki-laki ini. Entahlah, Kanti. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa terhadap orang ini. Jangan hanya diam begitu, Ayah. Cobalah lakukan sesuatu. Apa saja. Ayah mungkin dapat mencoba sesuatu untuk menyadarkan dia. Cobalah mengurut punggung dan sekitar dadanya. Iya, ya. Baiklah. Aku akan mencobanya. Lihatlah itu, Ayah. Ia sadar kembali. Kau itu Kanti. Nona Kanti. Ampun. Ada apakah dengan dirimu, anak muda? Kenapa kau tiba-tiba saja mengejutkan kami dengan rasa sakit yang tiba-tiba itu? Aku tidak apa-apa. Tidak. Hanya rasa sakit yang biasa. Sakit lama yang menyerang kembali. Tapi tadi Tuan menyebut-nyebut Sang Dewi. Siapakah Sang Dewi yang Tuan maksudkan? Mengapa Tuan kelihatannya begitu ketakutan? Tidak sama sekali. Saya tidak apa-apa.
Saya... Sudahlah, Kanti. Kau tidak boleh mendesak orang seperti itu. Ayo, mintalah maaf kepadanya. Tidak perlu Nona Kanti meminta maaf pada saya. Dia tidak bersalah sedikit pun. Sebenarnya, ada apakah Tuan kelihatannya begitu ketakutan? Dan kini Tuan tidak lagi berani memandang wajah saya. Tuan kelihatannya ketakutan melihat wajah saya. Kanti! Ya, maaf Ayah. Maafkan saya Tuan Galuntang. Maafkanlah akan semua kelancangan anakku, anak muda. Tidak apa, Kakang Wangsa. Biarlah, saya permisi saja. Sedemikian tergesanya kah? Ada apa, Adi Galuntang? Apakah anakku Kanti telah menyinggungmu terlalu jauh? Tidak Kakang Wangsa. Maafkan saya. Terima kasih atas semua penyambutan dan keramah tamahan kalian. Permisi. Anak itu terlalu dimanja sejak kecil oleh almarhum ibunya. Dan dia menjadi piatu sejak 1 tahun yang lalu. Sikap saya telah menyinggung perasaannya. Tolonglah Kakang, katakan padanya bahwa saya tidak bermaksud untuk menyakitinya. Juga katakan padanya bahwa saya mempunyai satu persoalan yang sangat pelik dan sukar untuk dimengerti. Apa maksudmu, Adi Galuntang? Kau tidak akan mungkin dapat mengerti, Kakang Wangsa. Sudahlah, selamat tinggal. Saya akan meneruskan perjalanan untuk mencari pemuda dengan ikat kepala ulung itu. Laki-laki penebang kayu yang mengaku bernama Wangsa itu mengikuti sahabat yang baru saja ditemuinya yang mengaku bernama Galuntang. Dan ketika tiba di halaman rumahnya, di bawah tangga rumah panggungnya. Oh, Dewata Agung. Galuntang menghilang. Oh, Dewata. Apa itu? Seekor naga. Oh, seekor naga besar. Iya, pastilah itu seekor naga. Oh, aneh sekali. Apakah semua yang kulihat ini benar adanya? Hei, Kanti! Kanti, kemari! Cepat, Kanti! Oh, naga itu menghilang. Aneh benar. Ya, benar-benar aneh. Ada apa? Ayah memanggilku? Aneh, benar-benar aneh. Ada apa, Ayah? Ayah? Kau Kanti. Duduklah anakku Kanti. Ada apakah, Ayah? Sikap Ayah kelihatannya begitu aneh. Dan di manakah laki-laki itu? Justru itulah yang akan kubicarakan denganmu, Kanti. Tentang laki-laki itu. Entah keberuntungan, atau satu malapetaka, atau kesialan yang akan kita alami. Ada apa, Ayah? Laki-laki yang mengaku bernama Galuntang pamit kepadaku. Aku mengikutinya sampai ke depan pintu tangga itu. Lalu belum lagi aku sempat mengikutinya. Ia telah merosot turun dengan cepatnya. Dan tepat di bawah pohon randu. Ya, pohon randu yang tak jauh dari halaman rumah ini. Dia menghilang. Hah? Menghilang? Iya. Menghilang? Iya, menghilang dengan begitu saja. Dan belum lagi hilang rasa terkejutku. Tiba-tiba di bawah pohon randu itu muncul dengan begitu saja seekor naga. Ya, seekor naga. Seakan-akan naga itu muncul dari dalam bumi. Ayah berkata sungguh? Ataukah Ayah hanya termakan oleh lamunan tentang keanehan sikap Galuntang? Entahlah Kanti. Yang jelas, aku telah melihatnya. Dan aku telah menggigit keras lidahku hingga masih terasa sakit sampai sekarang. Aku telah melihatnya. Ya, aku telah melihatnya. Sudahlah, lupakan saja Galuntang. Saya yakin siapapun dia adanya. Iya, dia adalah orang yang baik. Biarlah, aku akan mengurus kembali kayu-kayu yang baru kudapatkan. Sebagian akan kujual ke kota, dan sebagian lain untuk keperluan kita di sini, Kanti. Jaga diri baik-baik, Ayah. Iya, aku pergi, Kanti.
Pohaci, putri Kiwangsa dari pinggiran hutan kecil, memandangi ayahnya yang menuruni anak tangga rumah panggungnya. Setelah tubuh ayahnya lenyap di balik semak-semak, pikirannya kembali diikat oleh bayang-bayang Galuntang, laki-laki yang menarik perhatiannya. Sementara itu, Galuntang sendiri tengah duduk di bawah pohon besar, bersandar sambil mulutnya berkemak-kemik memohon maaf pada Kangjeng Ratu junjungannya. Oh, Sang Dewi, maafkanlah hamba. Maafkanlah hamba yang tidak bisa menguasai diri ini, yang telah melanggar tata susila kerajaan Majeti. Wanita itu adalah bukan dari kaum kita. Maafkanlah hamba, Kanjeng Ratu. Aku harus kembali menjalankan tugas dari Kanjeng Ratu untuk menyampaikan tusuk konde emas ini pada anak muda yang mengenakan ikat kepala ulung dan berkalung bahar. Ya, aku tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Ikat kepala ulung. Seorang anak muda mengenakan ikat kepala ulung sedang tertidur di bawah pohon pandira. Diakah anak muda itu? Juga lehernya berkalung bahar. Ya, pastilah dia orangnya. Aku merasakan hawa kekuatan hebat tersembunyi di dalam tubuhnya. Pastilah ini orang yang kucari. Apakah aku bangunkan saja anak muda ini? Atau kubiarkan saja hingga ia terbangun? Biarlah, akan kutunggu saja hingga ia terbangun dari sini. Inikah laki-laki yang telah membuat gundah hati Sang Dewi? Pantas ia adalah seorang pemuda tampan dan Anda nampak sekarang perkasa. masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Udara di sini demikian sejuknya. Kukira tidak ada salahnya jika aku tidur beberapa saat. Ya, kukira aku dapat bangun selama anak muda itu bangun dari tidurnya. Di manakah anak muda itu? Wah, celaka. Rupanya dia telah lebih dahulu bangun dan meninggalkan tempat ini. Oh, itu dia. Aku dapat melihatnya. Dia sudah berada jauh di ujung jalan setapak hutan ini. Aku akan mengejarnya. Hei, anak muda, tunggu! Kurang ajar. Agaknya anak muda itu mengajak bermain-main denganku. Ayo, larilah sekuatmu anak muda. Sebentar lagi aku akan mencandakmu. Kurang ajar. Kemana lagi larinya anak muda itu? Tadi kulihat ia menghilang di balik semak-semak ini. Aneh. Tapi aku merasakan anak muda itu berada di sekitar tempat ini. Kurang ajar itu dia. Itu jadi sana. Rupanya ia mampu melenyapkan bentuknya. Benar-benar hebat anak muda itu. Aku harus merubah diri kembali menjadi Galuntang dan bicara dengannya. Anak muda yang hebat, kemarilah. Aku tahu kau berada di sana. Tampakkanlah dirimu, berbincang di alammu lebih baik daripada di alamku. Ayo, tampakkanlah dirimu. Ada apakah paman mengejar-ngejar aku? Mencari aku hingga bersusah payah menunggu aku tidur. Anak muda yang hebat, aku kagum kepadamu. Pantaslah Kanjeng Ratu tertarik padamu, tergila-gila padamu. Apa maksud paman? Aku adalah utusannya. Aku diperintahkan Kanjeng Ratu untuk menyampaikan pesannya, yaitu menyampaikan ini. Tusuk konde emas. Apakah Sang Dewi ingin agar aku menemuinya? Kukira begitu. Datang dan penuhilah pesannya. Baiklah paman, aku akan memikirkannya. Tapi jika boleh ku tahu, siapakah paman? Mengapa selama 3 tahun aku di kerajaan Majeti, aku tidak pernah mengenal dan mengetahui tentang diri paman? Baiklah, kau akan segera mengenalku. Tapi aku juga sekaligus memohon pamit karena tugasku kini telah selesai. Selamat tinggal. Agaknya dia adalah Paman Sanca. Paman Naga Sanca. Ya, aku hanya mendengar namanya saja disebut-sebut Sang Dewi. Paman Naga Sanca merupakan panglima perang dari kerajaan Majeti. Tusuk konde emas. Maafkan Sang Dewi,
Aku akan segera menemuimu. Tapi bukan saat ini. Aku harus mencari dan menjumpai ayahku dulu di Gua Larang. Kini 3 tusuk konde emasnya di tanganku. Entah laki-laki mana yang telah memadu kasih dengannya. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini dan meneruskan kembali perjalananku ke Gua Larang. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba saja langit menjadi mendung? Secara tiba-tiba, aku merasakan hawa kekuatan gaib yang teramat luar biasa hadir di sekitar tempat ini. Apakah Sang Dewi datang menemuiku? Biarlah. Aku akan menghadapinya. Aku mencintainya. Tapi bukan berarti aku harus mengorbankan urusan besarku mencari Prabu Sana. Apa itu di sana? Anak muda dengan ikat kepala ulung itu tersentak kaget ketika melihat cahaya gemilang muncul tidak jauh dari tempatnya berdiri. Anak muda dengan ikat kepala ulung dan berkalung bahar mendapatkan pesan berupa tusuk konde emas dari Sang Dewi. Tetapi ketika ia memutuskan untuk menunda pertemuannya dengan pemilik tusuk konde emas, terjadi suatu keajaiban di sekitarnya. Pastilah Sang Dewi yang membuat semua ini. Apa itu di sana? Cahaya gemilang. Kenapa kau tidak ingin menemuiku, Kanda? Kau datang menemuiku, Sang Dewi? Aku menginginkan kau menemuiku. Datang ke tempatku, agar kita dapat berbincang sebagaimana biasa kita lakukan di istanaku. Maafkan aku, Sang Dewi. Aku menghormatimu. Aku mencintaimu. Tapi, bukankah kau telah mengerti akan tujuan dari perjalananku ini? Maafkan aku, Kanda. Aku begitu rindu denganmu. Perpisahan yang baru beberapa hari telah membuatku gundah, resah, dan gelisah. Dengarlah janjiku, Sang Dewi. Jika aku berhasil menemui ayahku dan mendapatkan kembali Galuh, aku akan membuat sebuah puri kecil di dalam istanaku. Dan di tempat itu, kau akan dapat berbuat sebagaimana di istanamu. Aku akan membuat tempat itu tidak berbeda dengan suasana istana Majeti. Akan tetapi sementara ini, biarlah pertemuan kita hanya pada setiap malam bulan purnama, sebagaimana yang telah kita sepakati. Ya, baiklah, Kanda. Kau akan dengan segera mendapatkan yang kau inginkan. Dan kita akan dapat dengan segera bertemu setiap hari, setiap saat. Ya, jika begitu, pergilah. Laksanakanlah semua tujuan dan cita-citamu. Dan juga cita-cita kita.
Selamat tinggal. Tunggu dulu, Sang Dewi. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apakah, Kanda? Ini. Apakah kau mengenal kotak ini, Sang Dewi? Apakah kau mengenal kotak ini? Tentu saja aku mengenalnya, Kanda. Kotak itu menyimpan kenangan manis buatku. Kenangan manis masa lalu. Maksudmu, apakah kenangan manis dengan seorang laki-laki sebagaimana dengan diriku? Ya, kenangan manis bagaimana dengan dirimu? Kenangan manis masa lalu. Akan tetapi semua cerita tentang kotak itu telah hilang. Masa dan kurun ini adalah untukmu. Untuk kita berdua. Berangkatlah. Laksanakan semua tugas dan cita-citamu. Kau akan berhasil. Dan simpan baik-baik tusuk konde emas yang baru kau dapatkan itu. Baiklah, Sang Dewi. Selamat tinggal. Untuk sementara, kita akan bertemu pada setiap purnama. Jika saja aku sudah mengetahui dengan pasti, tentu akan dapat mempercepat perjalananku sesukaku mau. Tapi aku tidak tahu di mana letak gua larang itu dengan pasti. Aku akan terus bertanya pada setiap desa dan kota yang kujumpai. Betapa saktinya Sang Dewi. Ia mampu menemuiku seketika ketika aku bermaksud menunda perintahnya. Tusuk konde ini. Di mana kotak perak yang berisikan sepasang tusuk konde? Aku tidak salah. Aku telah mengembalikan ke dalam kantung baju dalamku. Iya. Pastilah Sang Dewi telah mengambilnya secara gaib. Dan tusuk konde emas yang merupakan pemberiannya yang kuterima dari naga sanca masih berada padaku. Di kantung ini. Aku akan menyimpan pemberianmu ini, Sang Dewi kekasihku, guruku. Malam pun tiba. Anak muda dengan ikat kepala ulung terus saja berjalan menembus kegelapan menuju utara. Bagaikan tidak mengenal arti lelah, ia berjalan terus hingga pagi hari. Dari petunjuk yang diberikan petani tadi, gua larang sudah tak jauh lagi dari sini. Satu hari perjalanan berkuda ke arah utara. Aku akan mempercepat perjalananku ini. Itu ada seseorang yang dapat memberiku petunjuk. Kisanak, tunggu! Tunggu sebentar, aku ingin bertanya. Ada apakah kau memanggilku, anak muda? Aku ingin bertanya sedikit. Di mana letak gua larang, Paman? Gua larang? Iya. Untuk apakah kau mencari tempat itu, Kisanak? Aku ingin mencari seseorang di sana. Apakah di padepokan gua larang? Iya. Kau mengetahuinya, Paman? Siapakah yang hendak kau cari itu? Seorang muridnya kah? Ataukah kau ingin berguru di sana? Aku ingin mencari seseorang. Prabu Sana. Apakah kau mengenalnya? Prabu Sana. Bolehkah aku tahu apa keperluanmu dengannya? Nanti aku akan mengatakannya langsung padanya. Apakah kau dapat menunjukkan di mana Prabu Sana? Atau setidak-tidaknya letak padepokan gua larang? Anak muda, katakanlah keperluanmu. Mungkin aku dapat mempertimbangkan untuk mengantarmu ke sana. Jika tidak, maaf saja, anak muda. Baiklah jika begitu. Biar aku mencarinya sendiri, Paman. Permisi. Hei, tunggu! Tunggu dulu, anak muda! Baiklah, kau ikutilah aku. Anak muda dengan ikat kepala ulung itu kemudian mengikuti laki-laki yang ditemuinya itu. Mereka berjalan beriringan, menembus belukar dan melalui padang rumput kecil. Akan tetapi, ketika mereka tiba di sebuah daerah berbatu-batu, tanpa diduga-duga, laki-laki yang ditemui anak muda dengan ikat kepala ulung itu berbalik dan menyerangnya. Tunggu, Paman. Kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Aku harus meringkusmu, anak muda. Dan ini adalah perintah.
Hei, Paman, berhenti dulu. Jelaskan mengapa kau menyerangku. Apa salahku? Dan siapa sesungguhnya yang memberi kamu? Tunggu, Paman, tunggu. Semua akan menjadi jelas nanti jika kau telah kuringkus. Oh, sungguh hebat kepadian anak muda ini. Siapakah dia sesungguhnya? Maafkan aku, Paman. Aku terpaksa membuatmu tidak berdaya. Aku harus segera dapat bertemu dengan Prabu Sana, orang yang kucari itu. Katakanlah, Paman, jika memang Paman mengetahui di mana letak Gua Larang. Aku tidak akan mengatakannya. Sebaiknya kau tinggalkan saja tempat ini. Batalkan niatmu ke Gua Larang. Kenapa bisa begitu? Aku bermaksud baik, Paman. Aku tidak bisa kau dustai. Bunuhlah aku jika kau mau. Bunuhlah. Tapi kau tidak bisa mendapatkan keterangan itu. Apakah memang benar kau tidak akan mengatakannya, Paman? Iya, aku tidak akan mengatakannya. Sekalipun aku menyakiti dirimu? Iya, aku tidak gentar dengan kematian dan penderitaan. Jangan ganggu orang itu. Iya, tangkaplah anak muda itu, Seta. Dialah orangnya yang kita cari, Seta. Jangan khawatir, Paman. Hebat sekali kepandaian orang ini. Siapakah dia ini sesungguhnya? Semua seranganku kandas dibuatnya. Siapakah anak muda ini? Aku akan mencobanya dengan kincir metu tingkatan 10 yang baru kukuasai. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku harus berhati-hati menghadapi lawanku kali ini. Jagalah seranganku ini, anak muda. Raden Setakling mencoba untuk mendesak, menekan anak muda berkalung bahar dan berikat kepala ulung. Akan tetapi, serangan-serangan dari kincir metu tingkatan ke-10 yang seakan-akan mengurung dan tidak memberikan peluang untuk lepas, tidak juga berhasil menekannya. Pemuda itu bagaikan menggunakan kekuatan angin, bergulung-gulung mengikuti arah putaran dan serangan Raden Setakling. Dengan demikian, semua serangan murid dari Resi Wanayasa itu menjadi tidak berarti sama sekali, sampai akhirnya. Jangan hanya mengelak, anak muda. Ayo tunjukkanlah kehebatan seranganmu. Baiklah, berhati-hatilah. Wah, gila. Wah, serangannya benar-benar benar-benar luar biasa. Apakah ini? Raden Setakling menjadi pontang-panting menghadapi serangan dari anak muda yang mengenakan ikat kepala ulung. Angin tajam yang menggiriskan seakan-akan menyayat seluruh bagian tubuhnya. Untuk beberapa saat, Raden Setakling hanya dapat melompat ke sana kemari, berusaha menghindarkan serangan lelaki aneh itu. Sampai akhirnya, terdengar bentakan hebat yang disusul oleh berkelebatnya sebuah bayangan memasuki arena pertempuran itu. Oh, kau Adisaka, berhati-hatilah. Orang ini berbahaya sekali. Aku akan mencoba menghadapinya. Ayolah, sobat muda. Hendak kulihat sampai di mana kehebatanmu hingga berani datang menyantroni Gua Larang. Jadi, ini adalah Gua Larang. Aku telah tiba di tempat yang kutuju. Ya, kau telah tiba di tempat yang kau tuju. Tapi jangan harap kau akan dapat berbuat semena-mena. Berbuat semaumu di tempatku ini. Baiklah, kita berbicara nanti saja.
Sekarang aku ingin melepaskan rasa penasaranku terhadap seranganmu tadi. Serangan yang cukup membuat dadaku bergetar. Nah, bersiaplah. Aku akan menyerangmu. Itu Kakang Seta tidak berarti menghadapinya. Karena itu, aku akan langsung mengeluarkan Aji Jala Sukma. Akan kucoba ilmu saktiku itu untuk menghadapinya. Dengan kecepatan yang hampir tak dapat diikuti oleh mata, Raden Sakapalwaguna kemudian berputar mengelilingi lawannya beberapa kali dan kemudian berhenti sesaat memandangi lawannya yang kini tengah berkutat dengan sesuatu yang tidak nampak. Kekuatan aneh apakah ini? Kekuatan ini seakan-akan merupakan tali gaib yang panas dan mengikat diriku. Oh, hebat sekali kau Adisaka. Jala Sukmamu berhasil membuatnya tidak berdaya. Tidak, Kakang Seta. Belum berhasil. Lihatlah, seharusnya ia sudah lemas tak bertenaga. Luar biasa sekali. Jala Sukmaku lepas. Kepandaianmu hebat sekali. Tapi sekarang kau harus mencoba menerima seranganku. Luar biasa sekali. Siapakah anak muda ini? Serangan-serangannya tak dapat lagi kuhadapi. Adisaka, biarlah ku bantu kau. Raden Setakeling yang melihat kesulitan Raden Sakapalwaguna adiknya. Raden Sakapalwaguna yang menghadapi anak muda dengan ikat kepala ulung mendapatkan kesulitan. Raden Setakeling yang melihat hal tersebut berniat membantu adiknya untuk bersama-sama menghadapi pemuda sakti itu. Biarlah ku bantu kau Adisaka. Hold! Tunggu! Jangan lakukan itu Kakang Seta. Mengapa kau menghalangi aku Adi Dampu Awu? Aku mengenalnya Kakang. Aku mengenalnya. Oi! Berhentilah Adisaka! Berhentilah Adi Sanjaya! Kau Kakang Dampu Awuk? Iya, ini aku Adik Sanjaya. Mengapa sampai terjadi keributan di sini? Oh iya, mungkin kau lupa dengan kakangku ini. Ini adalah Kakang Sakapalwaguna. Dia pernah datang menghadapmu di Istana Galuh. Iya, memang rasa-rasanya aku pernah berjumpa dengannya. Kau hebat sekali Kakang Saka. Tuan Pangeran memiliki ilmu teramat luar biasa. Saya mengaku kalah. Maafkan atas semua kekasaran sikap kami berdua. Dan ini adalah kakangku Setakeling. Aku yakin Adik Sanjaya pernah mendengar cerita tentang kakangku ini. Tentu saja. Bukankah kakangmu Setakeling adalah yang tertua dari kelompok Ning Sewu yang terkenal itu? Adik Sanjaya terlalu memuji. Tidak, aku tidak mencari-cari. Memang, sesungguhnya lah kakangmu Setakeling dan Sakapalwaguna adalah dua orang muda yang memiliki kepandaian luar biasa. Hei, di manakah kakak Wulan? Aku tidak melihatnya. Apakah dia berada di Gua Larang ini? Adik Wulan saat ini tengah pergi mengembara untuk satu urusan. Oh iya? Marilah Adik Sanjaya. Kau tentu telah rindu pada ayahandamu, kan? Oh, jadi benar dia berada bersama kalian? Iya.
Dia berada di sini. Marilah temui ayahandamu. Hormat saya untuk kakek Wanayasa. Iya. Aku terima hormatmu, cucu. Duduklah sebentar di sini. Harap kau maklum, tempat ini terlalu kotor dan kurang menyenangkan. Kakek salah. Tempat ini begitu menyenangkan. Walaupun teramat sederhana, tidak seindah istana. Tapi bersih dan demikian segarnya. Sejuk dan seakan-akan sebuah tempat para dewa. Seakan-akan swarga loka. Undak-undak batu yang indah, rerumputan hijau, pohon-pohon bunga serta cemara dewa. Juga kolam kecil. Semuanya tidak mungkin dibandingkan dengan keindahan istana. Sejuknya udara yang membungkus kulit tubuh, serta sayup-sayup suara ketukan kayu yang mengiringi doa-doa. Benar-benar luar biasa dan melengkapi keindahan tempat ini. Aku menyukainya, Kek. Aku suka tempat ini. Ya. Kau memang anak yang baik. Tapi selama ini kau kemana saja? Mengembara ke tempat yang jauh, Kek. Mencari ilmu untuk bekal saya berdiri tegak di atas bumi Pasundan ini. Iya. Kau adalah dari kaum ksatria. Memang kau pantas untuk berdiri tegak, cucu. Akan tetapi, berhati-hatilah. Janganlah tengadahkan kepalamu terlalu tinggi. Kau boleh berdiri. Akan tetapi, tunduklah. Lihatlah ke bawah. Kau memang pantas untuk itu. Memang pantas. Nah, itu ayahandamu. Sambutlah dia. Dan jangan terkejut menghadapi kenyataan. Ayahanda, ini aku Sanjaya. Aku menemukan ayahmu dalam keadaan seperti itu di pantai selatan. Ayahanda, ini aku, anakmu Sanjaya. Anakku Sanjaya telah hilang dibawa olehnya. Anakku Sanjaya. Aku akan mencarinya. Aku akan menunggu dia kembali. Sanjaya anakku pasti akan kembali. Sanjaya. Maaf, Kek, Kakang Seta dan juga Kakang Saka dan Kakang Dampu Awu. Dapatkah kalian membiarkan aku berdua bersama dengan ayahandaku? Oh, tentu saja bisa. Marilah kita keluar, Seta, Saka, dan juga kau, Dampu. Agaknya ini semua adalah karena dan perbuatan dari Sang Dewi yang ingin menyembunyikan keadaanku. Baiklah, aku akan memohon padanya agar memberikan kesembuhan pada ayahandaku. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung, 1, 2, 3. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi 6 dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Raden Sanjaya kemudian mengeluarkan tusuk konde emas pemberian dari Sang Dewi penguasa Segara Kidul dan kemudian meletakkan tusuk konde emas itu di hadapannya. Dan kemudian tanpa melepaskan pandangannya pada tusuk konde emas itu, Raden Sanjaya memusatkan perhatiannya pada Sang Dewi. Ada apa kau panggil aku, Kanda? Ayahandaku Sang Dewi. Aku minta kau segera mengembalikan ingatannya. Bukankah ini semua adalah perbuatanmu? Ya,
Benar itu adalah perbuatanku. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, bahwa aku tidak pernah mengganggu ayahandamu. Hah? Karena laki-laki di hadapanmu itu bukanlah ayahandamu yang sesungguhnya. Kau... Demi hubungan kita selama ini, katakanlah bahwa semua kata-katamu tadi adalah dusta. Ya, aku akan menyembuhkannya, Kanda. Aku akan mengembalikan ingatannya. Tapi kuharap kau mau mengerti. Sebagian ingatannya akan hilang. Karena semua itu adalah demi dirimu, diriku, diri kita berdua. Lalu bagaimanakah dengan semua kata-katamu tadi? Tentang diriku yang sesungguhnya. Kelak kau akan mendapatkan penjelasan yang sebenarnya dari laki-laki itu. Dari laki-laki yang telah kau anggap sebagai orang tuamu. Selamat tinggal. Ada apakah lagi ini? Benarkah kata-kata Sang Dewi? Ayahanda sudah tersadar. Aku tidak boleh mengganggunya dulu dengan pertanyaan-pertanyaanku. Ya, pertanyaan yang mungkin akan membuat dirinya terpukul. Kaukah itu Sanjaya? Sanjaya, anakku. Ayahanda. Di manakah kita sekarang ini berada? Sanjaya, di manakah kita sekarang berada? Di Gua Larang, Ayahanda. Di tempat kakek Wanayasa. Paman Wanayasa. Oh, di manakah dia sekarang berada? Tunggulah, Ayahanda. Biar saya akan memanggilkan kakek kemari. Tunggulah. Maafkanlah semua dosa-dosa saya, Paman. Oh, mungkin semua ini terjadi adalah karena sikap saya yang kurang menghormati Paman. Saya tidak lagi pernah mengunjungi untuk memohon petunjuk Paman. Tidak, kau tidak bersalah. Semua yang kau lakukan sudah semestinya kau lakukan. Semua kejadian yang menimpamu memang sudah semestinya menimpamu, nak. Takdir yang widi tak dapat kita hindari. Semua yang terjadi memang semestinya terjadi. Sekarang adalah bukan masamu lagi. Apa kini yang akan kau lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak ada, Paman. Sekalipun untuk memuja akan kebesaran sesembahanmu. Jika itu akan saya lakukan, saya akan memohon Paman menerima saya di tempat ini untuk belajar mengenal lebih dekat pada Hyang Widi yang Maha Kuasa. Iya. Baiklah. Dan untukmu akan kuperintahkan muridku untuk membuatkan sebuah patung siwa untuk sesembahanmu. Terima kasih, Paman. Terima kasih atas semua kebaikan Paman. Ayahanda, apakah Ayahanda tidak berhasrat lagi untuk kembali ke Galuh? Saya akan merebutnya kembali, Ayahanda. Saya akan mempersembahkan mahkota dan singgasana Galuh kepada Ayahanda. Oh, apakah itu mungkin, anakku? Tanpa pasukan yang banyak, tanpa dukungan dari para raja. Saya akan mendapatkannya, Ayahanda. Saya akan mempersembahkan Galuh. Percayalah, Ayahanda. Ikutlah dengan saya. Mustahil. Mustahil, anakku. Tidak mungkin itu semua akan terjadi. Ayahanda, saya sanggup untuk menjatuhkan dan mengalahkan semua kekuatan terbesar di Galuh. Saya sanggup untuk mengalahkan Paman Prabu Sora serta semua pengikutnya yang betapapun saktinya. Ikutlah Ananda, Ayahanda. Marilah kita kembali ke Galuh.
Sanjaya cucuku, aku mengerti kau memiliki ilmu tinggi yang tiada terkira. Aku telah mendengar cerita dari muridku Seta dan Saka. Dan aku juga telah melihat kemampuanmu menyembuhkan ayahandamu. Yang semula tidak dapat aku sembuhkan. Tapi untuk mendapatkan kembali Galuh bukanlah satu hal yang mudah. Demikian juga untuk mengembalikan sikap ayahandamu itu. Ayahandamu sudah memutuskan untuk melepaskan semua sikap dan keinginan duniawinya. Biarkanlah ia membentuk sikap barunya. Biarkanlah ia menentukan jalan hidupnya. Dan jika kau ingin mempersembahkan Galuh pada ayahandamu, berangkatlah, binalah Galuh jika kau berhasil mendapatkannya. Keberhasilan Galuh di tanganmu kelak adalah persembahan yang tiada ternilai untuknya. Kau masih muda, darah dan jiwamu masih penuh dengan gejolak, penuh dengan kekuatan. Aku tahu kau memiliki kepandaian yang pilih tanding, tapi berhati-hatilah. Terima kasih atas semua petuah dan petunjuk kakek. Jika begitu, saya mohon diri. Saya pamit untuk berangkat ke Galuh. Kenapa kau begitu tergesa-gesa? Apakah kau tidak ingin bermalam walaupun hanya semalam? Lihatlah itu, senja telah turun. Baiklah, Kek. Saya akan beristirahat hingga pagi hari besok. Eyang. Ada apa, Saka? Duduklah. Iya. Ada apa? Ayo, duduklah. Dan mari kita bicarakan jika memang kau mempunyai satu persoalan. Eyang. Saya ingin pergi mengembara. Ingin meninggalkan padepokan ini. Maafkan saya, Eyang. Mungkin kau akan menjumpai Wulan di Galuh. Berangkatlah dengannya, dan dengan demikian tujuanmu menjadi lebih pasti. Biarlah besok pagi aku yang akan membicarakannya dengan Sanjaya. Tunggu dulu, Sanjaya. Satu hal yang harus kau ingat. Kau harus datang ke Gunung Wukir setelah kau berhasil mengalahkan Prabu Sora. Gunung Wukir? Untuk apakah ayahanda? Ingat-ingatlah pesanku itu. Kau harus pergi ke sana dan mencari seseorang di sana. Siapakah dia, ayahanda? Aku tidak dapat menceritakannya sekarang. Tapi aku juga tidak dapat menutupinya terus-menerus. Kau harus mencari seorang wanita yang bernama Sanaha di Gunung Wukir. Sanaha? Siapakah dia, ayahanda? Sudahlah, berangkatlah Sanjaya. Kelak semuanya akan menjadi jelas. Semuanya akan menjadi terang. Aku akan beristirahat saja di dalam pondok. Ayahanda. Sudahlah Sanjaya. Biarkan saja ayahandamu. Berangkatlah segera. Doaku menyertaimu. Pastilah semua itu ada hubungannya dengan cerita Sang Dewi semalam. Tentang asal-usulku. Baiklah, saya berangkat, Kek. Mari Kakang Saka. Aku pergi, Kakang Seta. Kakang Dambu Awu. Iya. Sanjaya dan Raden Sakapatra.
Raden Sakapalwaguna pergi meninggalkan Padepokan Gualarang bersama dengan Raden Sanjaya. Kepergiannya semata-mata adalah hendak mencari Anting Wulan, gadis yang dicintainya yang kini entah berada di mana. Kedua remaja itu memacu kudanya tiada henti menuju arah selatan, yaitu ibu kota Kerajaan Galuh. Mereka memacu kudanya tiada henti dan tanpa banyak bicara. Dan menjelang malam hari, keduanya pun tiba di wilayah Kerajaan Galuh, di sebuah kota yang cukup ramai, kota Papayan. Bagaimana, Raden? Apakah kita istirahat di sini atau meneruskan perjalanan? Lebih bijaksana jika kita beristirahat, Kakang. Kita harus mau menghargai diri kita dengan menjaga baik-baik tubuh dan kesehatan yang diberikan oleh Yang Widi. Marilah kita cari penginapan yang cukup baik, Kakang. Marilah, Raden. Di tengah-tengah keramaian kota, kita akan menemukan tempat itu. Selamat malam, Paman. Apakah masih tersedia sebuah kamar kosong untuk kami berdua? Oh, tentu kami telah menyiapkannya. Mari Raden. Ya, tunggu dulu, Paman. Paman katakan telah menyiapkannya. Ya, kami telah menyiapkannya. Seseorang telah memesan kamar yang terbaik untuk tuan berdua. Tidak mungkin, Paman. Paman telah salah menduga. Berikanlah kami kamar yang lain. Mana mungkin kami salah melihat. Tuanlah pasti yang dimaksudkan. Tapi kami tidak pernah mempunyai seorang kawan di tempat ini. Berikanlah kamar kosong yang lain. Maaf, tidak ada lagi kamar kosong di tempat kami, Tuan. Satu-satunya kamar kosong baru saja dipesan beberapa saat yang lalu untuk tuan berdua. Paman, siapakah orang itu, Paman? Maaf, saya tidak mengenalnya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara dia memberikan Radio di uang channel untuk membayar Memori ongkos 80. menginap serta makan tuan untuk beberapa hari. Raden, apakah Raden mempunyai seorang sahabat atau keluarga di sekitar kota ini? Tidak, Kakang. Kukira tidak ada salahnya jika kita nikmati pemberian orang itu. Baiklah, Paman. Kami terima kamar itu. Bukankah begitu jauh lebih baik tuan dapat segera beristirahat di tempat terbaik di kota ini dan dengan tanpa membayar? Mari, saya antarkan tuan berdua ke kamar itu. Mencurigakan sekali. Sangat mencurigakan. Bagaimana mungkin? Ada apa, Kakang Saka? Mungkinkah kamar ini mereka yang menyiapkan? Siapa, Kakang? Kelompok pengemis tongkat merah. Tongkat merah? Woi, keluarlah kalian! Keluar cepat! Siapa kau? Apa urusanmu mengganggu kami yang sedang istirahat? Ternyata tidak salah dugaan mereka. Ya, kau pastilah salah satu dari murid Padepokan Gualarang. Benar, aku adalah murid dari Padepokan Gualarang. Ada apa? Ikutlah bersama kami. Pemimpin kami, penguasa kota ini ingin bertemu dengan kalian. Raden Sakapalwaguna termenung sesaat. Dia tak tahu harus bersikap bagaimana. Kemudian murid dari Padepokan Gualarang itu memandang pada Raden Sanjaya seakan-akan ingin meminta pendapat. Tapi anak muda yang mengenakan ikat kepala ulung itu masih duduk dengan sikap tak acuh di pinggir pembaringannya. Ayo, bersiaplah. Segera kita berangkat. Maaf, aku mempunyai urusan yang harus kuselesaikan. Dan lagi aku harus beristirahat malam ini. Oi, bersiaplah kalian semua. Kita akan meringkus paksa pemuda ini. Baiklah, jika kalian ingin memaksakan kehendak kalian, marilah kita ke halaman. Oi, jangan lari kau anak muda. Kepung mereka di halaman. Mau kemanakah kau anak muda? Apakah kau takut dan gentar padaku? Apakah kau telah mengerti dengan siapa kau berhadapan kini, ha? Kita bertempur di sini. Aku tidak mengenal kalian dan juga pimpinan kota ini. Dan bagaimana kau bisa menduga aku gentar menghadapimu? Dengarlah anak muda. Aku adalah Carak Bandul. Seluruh jago dari ujung timur tanah ini mengenal perguruan. Dengarlah anak muda. Segoro Ireng adalah perguruanku. Aku mendengar Gualarang adalah sebuah perguruan yang terpandang di sebelah barat tanah ini.
Hal mana membuatku menjadi penasaran? Aku datang kemari atas undangan Maharaja Tanah Barat, Maharaja Tanah Pasundan, Baginda Prabu Sora. Aku datang ke Tanah Pasundan ini dengan 12 kawanku yang lain. Malam ini akan kulihat sampai di mana kehebatan perguruan Gua Larang. Bersiaplah kau anak muda. Menarik sekali kepandaian yang kau miliki itu anak muda. Apakah itu kincir metu yang terkenal kehebatannya, ha? Jurus yang baru saja kau rasakan adalah kincir metu. Bagaimana? Sebuah jurus serangan yang mengejutkan dan sukar diduga arah serangannya. Serangan itu keluar dari dalam putaran cepat hingga sukar untuk diduga arahnya. Tapi kau jangan berbangga dulu anak muda. Sebentar lagi kau akan merasakan jurus serangan andalan perguruan, yaitu gelombang hitam. Tunggu Raden, biar kami yang menghadapi mereka. Ya. Rupanya kau Sembada, pengemis buntung. Perwira ini sangatlah tangguh Raden. Menyingkirlah, biar kami yang menghadapinya. Kita bersama-sama menghadapinya, Paman. Hei, keluarlah kalian. Lindungi Raden Saka dan sahabatnya di dalam kamar sana. Begitu mendengar perintah dari laki-laki tua yang dipanggil dengan nama Ki Sembada, dari hampir setiap sudut keluar pengemis-pengemis dengan tongkat di tangan mereka. Atap, bawah jendela, serta sekitar halaman telah dipenuhi oleh kelompok pengemis tongkat merah. Dan satu hal yang sangat mencengangkan, seluruh pengemis itu hanya memiliki sebuah tangan. Agaknya kalian kini hendak mencampuri lagi masalah kami, ha? Masalah Galuh. Apakah kalian memang sudah tidak ingin mencari makan lagi di Tanah Pasundan ini, ha? Kami tidak ingin mencari permusuhan dengan Segoro Ireng. Tapi jika kalian masih juga hendak mengganggu anak muda ini, kami terpaksa melawan kalian. Pengemis-pengemis buntung masih ingin berlagak di hadapan Caruk Bandul, ha? Menyingkirlah cepat dan aku akan memaafkan kalian. Jika tidak, kukira guru kalian sendiri akan menyesali perbuatan kalian ini, ha? Tidak, kami akan mati demi sahabat. Itu adalah sikap kami dari tongkat merah. Baik prajurit, bunuh semua pengemis buntung itu. Ya Tuhan, siap. Aku tidak mempunyai banyak waktu lagi. Anak muda itu harus kubawa segera. Siapapun yang merintangi akan kubabat habis. Luar biasa sekali kepandaian perwira itu. Agaknya Ki Sembada tidak dapat bertahan lagi. Sebentar lagi tentu ia akan terlempar keluar arena. Aku harus membantunya. Serangan dari jurus gelombang hitamnya benar-benar luar biasa. Aku tak dapat bertahan lebih lama lagi. Mundur lagi Sembada! Mundur lagi, biar saya yang akan menghadapi perwira itu. Iya, berhati-hatilah Raden. Anak muda, pukulanmu tadi sungguh-sungguh hebat. Sekarang marilah kita coba sekali lagi. Akan kucoba menghadapinya dengan kincir metu tingkatan ke-7. Mampus kau anak muda! Perwira utama dari kota Papayan menyerang Raden Sakapal Waguna bagaikan kesetanan. Pukulan-pukulan menyilang serta tendangan berputar memburu Raden Sakapal Waguna. Raden Sakapal Waguna menjadi semakin kerepotan manakala Ki Carak Bandul melengkapi serangan-serangannya dengan jurus serangan bawah. Raden Saka terpaksa berlompatan ke kiri dan kanan, melenting tinggi ke sana dan sini untuk menghindari serangan Ki Carak yang bagaikan terenggiling menyapu kaki dan selangkangannya. Jika hanya mengandalkan kincir metu tingkatan ke-7, aku bukanlah tandingan murid dari Segoro Ireng.
Kau lihat sendiri. Aku hanya mundur beberapa tombak. Kita akan segera melanjutkan pertarungan kita. Sebenarnya aku tidak ingin membuatmu terluka. Tapi sikapmu yang memaksa aku justru yang membuatmu menderita. Bersiaplah. Akan kuhadapi perwira ini dengan Adi Jala Sukma. Jagalah seranganku ini, anak muda. Hai, Ilmu apakah itu? Benar-benar biasa muridku Halarang itu. Gelombang hitam kini jadi tiada arti. Dari Kicarak Bandul menjadi semakin lemah. Aneh, seakan-akan ada kekuatan yang mengikatnya. Lepaskan orangku itu, anak muda. Tuan Resi. Kepandaianmu benar-benar hebat, anak muda. Apakah kau benar murid dari Gua Larang? Benar. Aku adalah murid dari Resi Wanayasa. Bagus. Jika demikian, tidak salah pengamatan dari petugas sandiku. Apakah kau penguasa dari kota Papayan ini? Benar, anak muda. Lalu apakah maksudmu mengganggu perjalananku? Maafkan orangku yang tidak pandai menghadapi tamu. Maafkan. Mereka aku perintahkan untuk menyambut kedatanganmu. Sekarang, marilah kita berbincang-bincang di gubukku. Marilah, anak muda. Maafkan aku. Aku tidak dapat memenuhi undanganmu. Dan lagi kita tidak pernah saling mengenal. Hati-hati, Raden. Dia adalah Resi Arumbaka, saudara dari Resi Amista, yang merupakan orang pertama di Galuh. Kepandaiannya sangatlah tinggi, Raden. Kau kira kau kini sudah mengenalku, anak muda? Aku sangat membutuhkan sekali orang-orang seperti dirimu, pemuda perkasa. Turutlah bersamaku, bersama Galuh. Dan kelak kau akan mendapat tempat yang baik di sisi Prabu Sora. Kakang Saka, sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Seharian kita melakukan perjalanan. Aku ingin beristirahat dengan tenang. Ayolah. Baik, Raden. Mari. Tunggu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Raden Sakapalwaguna mendapat hambatan dari Resi Arumbaka di kota Papayan. Dan Raden Sanjaya yang merasa kesal dan tidak sabaran mengajak Raden Sakapalwaguna untuk menghindar dan meninggalkan Resi Arumbaka dengan prajuritnya. Resi Amista bersama dengan prajurit-prajuritnya berkutat, tidak mampu bergerak akibat kekuatan gaib Raden Sanjaya. Karena itu, Raden Sanjaya berhasil meninggalkan penginapan di kota Papayan itu dengan tanpa gangguan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kita teruskan saja perjalanan kita. Dengan demikian, sebelum pagi hari tentu kita akan tiba di kota Raja Galuh. Bagaimana? Apakah kau keberatan? Tidak, Raden. Ada apa, Raden? Mengapa tiba-tiba saja Raden menghentikan kuda? Aku terbuai dengan kenikmatan perjalanan bersamamu, Kakang. Hingga aku melupakan bahwa kepergianku ke Galuh adalah kepentinganku semata.
kita berpisah di sini saja, Kakang Saka. Kelak mungkin kita akan berjumpa lagi. Ada apa, Raden? Mengapa kita harus berpisah? Aku kira kau tentu mempunyai tujuan lain meninggalkan Gua Larang, Kakang. Aku tidak ingin melibatkan dirimu dengan urusanku yang teramat berbahaya. Terima kasih kau sudah menemaniku, Kakang Saka. Sesungguhnya lah, Raden. Saya tidak mempunyai tujuan yang pasti. Perjalanan saya ini tidak mempunyai arah tujuan. Saya hendak mencari seseorang, tapi itu entah di mana. Karena itu, biarkanlah saya turut bersama Raden ke Galuh. Aku suka sekali melakukan perjalanan bersamamu. Seorang pemuda yang gagah dan sakti. Tapi perjalanan ini sangatlah berbahaya, Kakang. Apakah hanya sedemikian saja Raden memandang kepada kami dari Gua Larang? Saya tidak takut dan gentar akan bahaya, Raden. Bahaya hampir setiap saat menghampiri kami dalam setiap pengembaraan. Bagus. Baiklah, kau boleh menyertaiku, Kakang Saka. Kau adalah orang pertama yang kuanggap sebagai sahabat dalam pengembaraan pertamaku. Oh, terima kasih, Kakang Saka. Terima kasih. Marilah, Kakang. Kita lanjutkan perjalanan kita kembali. Kita beristirahat di kota raja sebelum kita menemui Prabu Sora. Tapi apakah nanti yang akan Raden perbuat di sana? Apa yang akan Raden lakukan dengan Prabu Sora? Tidak ada yang akan kuperbuat kecuali meminta kembali Galuh, Kakang. Apakah Raden sudah menyadari apa yang akan terjadi sesungguhnya? Tentu saja, Kakang. Galuh akan kembali ke tanganku. Raden, kau begitu percaya diri. Ya. Semoga Dewata Agung mengabulkan semua cita-cita besarmu. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita, Kakang. Hiya, hiya, hiya. Saat menjelang fajar, keduanya tiba di pinggiran kota raja dan keduanya beristirahat di sebuah kuil siwa di pinggiran sebuah sungai kecil. Mereka tertidur di samping kuil hingga matahari menjadi semakin tinggi dan panasnya menerobos dedaunan dan menyengat kulit. Hei, di manakah Raden Sanjaya? Aku tertidur lama sekali. Sebentar lagi tengah hari. Di manakah Raden Sanjaya? Mungkinkah ia sedang membasuh muka di sungai? Biar kulihatnya. Kukira sungai tidak terlalu jauh dari tempat ini. Riak airnya terdengar jelas. Jalan setapak berbatu ini pastilah menuju sungai. Hei, siapakah itu yang di bawah sana? Memikul dua tempat air besar. Hei, Raden Sanjaya. Raden, apa yang sedang Raden perbuat? Untuk apa Raden memikul air ke atas sana? Iya, aku sudah lama bangun dari tidur. Dan ini, kuperkenalkan kau dengan Nenek Tambi. Nenek Tambi adalah penjaga kuil ini, Kakang. Berterima kasihlah, Kakang. Kita sudah bermalam di dalam kuil yang menjadi tanggung jawabnya. Maafkan kami. Semalam kami tidur tanpa permisi. Dan untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kalian berdua ternyata adalah dua anak muda yang baik. Aku suka sekali bertemu dengan kalian. Semoga Siwa Agung merestui dan memberikan keselamatan kepada orang baik seperti kalian. Kita akan dapat segera melanjutkan perjalanan, Kakang. Jika kau membantu mengisi kolam besar di kuil itu. Biarkan saya mengisinya, Raden. Kau akan dapat menemukan dua buah tempat air di balik pohon besar tak jauh dari tempat kita tidur semalam, Kakang. Ayolah, kita penuhi kolam kuil itu, Kakang. Baik, Raden. Baik. Tidak kusangka sikap dan ambisinya yang nyaris mendekati sikap angkuh dan sombong itu adalah rasa percaya diri yang sebenarnya. Hatinya yang sesungguhnya penuh dengan welas asih. Tidak sungkan dan ragu untuk menyingsingkan lengan baju dan menolong rakyat yang lemah. Benar-benar suatu sikap Raja Binatara. Sikap seorang raja yang welas asih mendekati sikap dewa. Tidak akan percuma aku mengorbankan nyawa untuk manusia utama seperti dirinya.
Setelah beristirahat cukup, tepat tengah hari, keduanya memacu kuda mereka memasuki gerbang kota Raja Galuh. Sementara itu di istana Galuh. Ada apa kau datang menghadapku, Amista? Apakah ada sesuatu yang penting untuk kau laporkan? Oh, benar, tuanku. Baru-baru ini di kerajaan Sokawarni terjadi suatu keributan. Sokawarni, Ranggabanu, ada apa di sana? Munculnya seorang pemuda yang mencari dan menanyakan nama Prabu Sana. Sana? Ya. Apakah kau tidak salah? Nama itu ku dengar kembali. Nama itu muncul kembali. Demikianlah yang sesungguhnya terjadi, tuanku. Oh, aku tidak mau mendengar nama itu lagi. Siapakah pemuda itu? Siapakah yang mencari dan menyebut-nyebut nama itu? Nama Sana? Mereka semua tidak mengerti. Tapi jelas, ciri-ciri dari pemuda itu mengenakan ikat kepala ulung dan berkalung bahar. Aku tidak mau mendengar seorang pun mengucapkan nama itu, Amista. Kau perintahkan pada seluruh prajurit untuk membunuh siapa saja yang berani menyebut-nyebut nama itu. Aku tidak ingin mendengar nama itu disebut-sebut lagi. Kenapa tuanku menjadi demikian cemasnya? Apakah tuanku menjadi khawatir dan takut dengan cerita itu? Lupakanlah cerita itu. Sokawarni tidaklah sama dengan Galuh. Di sini hadir 13 tokoh dari Sukoro Ireng yang tuanku telah ketahui kehebatannya. Dan juga apakah tuanku tidak lagi memandang hamba, Resi Amista? Dan apakah tuanku juga lupa siapa sebenarnya tuanku ini? Ada apakah tuanku Prabu Sora? Iya. Oh, iya. Kau benar, Amista. Kau benar. Tapi mimpiku tadi malam dan cerita yang kau bawa ini benar menghantuiku. Mimpi? Tuanku seorang raja, seorang maharaja yang menguasai tanah Pasundan ini masih saja dapat diganggu dengan mimpi yang hanya merupakan bunga tidur. Mimpiku itu, Amista. Aku telah berjumpa dengan pemuda yang kau katakan itu. Pemuda dengan ikat kepala ulung dan berkalung bahar. Benarkah demikian, tuanku? Iya. Di hadapan pemuda itu, segala kekuatan dalam diriku seakan-akan lenyap, tidak berarti. Iya. Sudahlah. Lupakan saja, tuanku. Siapapun dia akan kita hadapi. Percayalah, Galuh saat ini merupakan puncak dari kekuatan di tanah Pasundan ini. Jika ada yang ingin mencoba-coba untuk menggempur, mereka harus mempunyai kekuatan lebih dari 100.000 prajurit. Dan harus memiliki kekuatan dewa untuk mengalahkan kita. Aji Banyu Cakrabuana, Aji Lima Bayang-Bayang, dan 13 tokoh dari Sukoro Ireng. Apakah itu benar? Aku belum merasa bahwa Galuh merupakan puncak kekuatan di tanah Pasundan ini. 11 kerajaan kecil berada di bawah kekuasaan kita. Akan tetapi, ada beberapa kerajaan yang masih di luar Galuh. Dan mereka telah berlindung dan bernaung di bawah duri, di bawah kekuatan yang tidak mungkin dapat kita gempur. Karang Sedanakah maksud tuanku? Iya. Anak setan itu dengan kekuatan yang tidak mungkin kita tembus berada di Karang Sedana. Tuanku telah salah mengambil sikap. Karang Sedana sesungguhnya bukan merupakan duri. Kekuatan itu tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat digunakan oleh anak itu dengan sesuka hatinya. Hamba pernah menyiksa anak itu hingga setengah mati, tetapi kekuatan itu tidak juga menampakkan diri. Kekuatan itu akan muncul manakala ia sendiri ingin muncul. Itulah, Amista. Aku tidak berani mempertaruhkan prajurit dan orang-orangku menghadapi kekuatan yang tidak dapat kuhitung dengan pasti. Persetan Kawali,
Kencana Wungu telah berlindung di bawah Karang Sedana. Jika telah sepenuhnya Indra Prasta pindah ke Galuh, kita akan menjadi semakin kuat. Bayangkanlah Sang Prabu, 80.000 prajurit kita akan bertebaran di sekitar kota raja. Percayalah, Suralaya pun akan berpikir 10 kali untuk menyerang kita. Ampun beribu ampun tuanku, hamba membawa berita penting. Ada apakah pengawal? Berita apa yang kau bawa? 2 orang muda berada di halaman istana dan memaksa ingin menghadap tuanku. 2 orang muda. Siapakah mereka dan apa keperluannya ingin menghadapku? Ampun tuanku, hamba tidak tahu siapa mereka sesungguhnya. Apakah salah seorang di antara anak muda itu mengenakan ikat kepala ulung dan berkalung bahar? Biarlah tuanku, saya yang akan menemui kedua anak muda itu. Tuanku tunggulah di tempat ini. Mari pengawal. Tunggu dulu pengawal. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah salah seorang di antara mereka mengenakan ikat kepala ulung dan berkalung bahar? Saya kira tuanku tidak perlu merisaukan mimpi tuanku. Hei pengawal, jawab pertanyaanku. Benar tuanku. Janganlah tuanku pikirkan tentang mimpi dan firasat yang tuanku reka sendiri. Biarkanlah saya yang akan menyelesaikan anak muda itu. Aku harus menemuinya. Aku akan mendengar apa mau anak itu dariku. Mari Amista. Prabu Sora bersama dengan Resi Amista segera beranjak dari Paseban Agung menuju halaman istana. Sesampai di sana, keduanya melihat 2 orang pemuda di halaman istana, sementara belasan orang prajurit mengepungnya. Dan salah seorang pemuda tersebut kini tengah mengangkat dan membangunkan tubuh seorang dayang yang tengah berlutut. Siapakah anak muda itu Amista? Mengapa para pelayan dalamku menghormatinya sedemikian rupa? Mereka adalah pelayan dalam dari istana ini. Dan hamba rasa anak muda itu mempunyai hubungan erat dengan istana Galuh ini. Hei, menyingkirlah kalian semua. Siapakah kalian ini anak muda? Apakah keperluan kalian datang dan mencari Sang Prabu? Apakah Paman sudah tidak mengenali saya lagi? Sudah jauhkah saya berubah? Jadi kaulah anak muda yang berikat kepala ulung dan berkalung bahar itu? Benar, Paman. Saya adalah Sanjaya, putra mahkota Galuh. Saya datang kemari untuk meminta kebijaksanaan Paman untuk memberikan apa yang telah menjadi hak saya. Sebegitu mudahnya kah? Apakah sebenarnya yang kau minta, anak muda? Kau kini bukan lagi seorang putra mahkota. Kedatanganmu justru adalah mengantarkanmu pada kemalangan, pada malapetaka. Maaf, aku sedang berbicara dengan pamanku Prabu Sora. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, hai orang asing. Anak malang, kau akan kugantung di alun-alun kota raja. Hei pengawal, tangkap mereka! Segera secara serentak, belasan pengawal dalam yang memiliki kepandaian tinggi bergerak, bersiap untuk menyerang Raden Sanjaya dan Saka Palwaguna. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.